Teman semua, besti-besti gue tersayang. Hari ini kita mau bahas XAU lagi ya. Nah, situasi hari ini tanggal 11 bulan Juni 2026. Oke, nah secara chartnya ini memang dia kan masih bearish. Nah, kemarin udah terjadi beberapa kali penembusan kan. Jadi yang kita udah buatkan mappingnya udah kejadian betul ya, beberapa hal ini udah terjadi. Nah, sekarang posisinya berada di bawah 4100 menggantung. Oke, nah ini secara prinsip adalah saya melihat ada kesempatan atau peluang buat kita semua dapat duit banyak nih di sini ya. Jadi teman-teman tolong ikuti video ini sampai habis ya, biar supaya ngerti gitu. Nah, saya buka dulu chart 1 jamnya yang lebih kelihatan apa yang terjadi. Oke. Nah, kemarin itu di area-area ini tuh udah pada ditembus semua kan, area kita sebutnya ini kemarin major stop hunt udah. Dan dia betul ada perlawanan di sini ya, terus kemudian dia turun menembus support yang cukup kuat, akhirnya dia turun lagi. Nah, masuk ke area retail kill zone di sini ya. Di sini pasti banyak trader yang salah langkah. Dia banyak main di buy tapi kemudian dibanting turun. Jadi memang ini fungsinya untuk ngekill retail. Lalu turun lagi sampai ke bawah. Nah, nyampe di titik ini kita sebut itu structure damage ya. Jadi secara struktur dia sudah rusak. Nah, dia turun, kemudian dia ada perlawanan naik. Ini kemungkinan apakah cuman sekedar liquidity sweep atau apa, nanti juga harus dikonfirmasi dan harus hati-hati. Karena ini kalau liquidity udah diambil, biasanya dia akan naik dulu, teman-teman ya. Untuk stabilisasi harga dan akumulasi lanjutan untuk ke bawahnya lagi. Nah, saya balik lagi ke chart yang daily, atau saya pakai yang 4 jaman lah biar kelihatan. Nah ini ya, jadi strukturnya seperti ini. Dia sudah ada perlawanan naik, berarti kemungkinan kalau misalnya nanti level 4100 ini ditembus, dia bisa balik dulu ke atas ya, terus kemudian nanti dia bisa melanjutkan ke bawah. Pokoknya semua hal itu bisa terjadi. Yang penting kita udah tahu arahnya mau kemana. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa dapat ide untuk dapat untung banyak dari situ? Oke, saya kasih tahu. Ini karena memang secara trend chartnya lagi benar-benar bearish ke bawah terus. Oke, nah ya udah, kita tinggal tunggu aja. Di bawah sini memang dia ada soft support nih ya, di level 3918 ya. Kemarin ada yang nanya berapa persen kemungkinan bisa nyampe di level 4000 lah. Sekarang aja udah kejadian nih level 4000 kan gitu. Jadi bahkan ini kemarin udah sampai ke 4031 ya kalau nggak salah. Nah, tapi apakah ini penurunannya sudah? Belum lah kalau saya bilang, karena ini kan masih jauh. Terus ini ada soft support di level 3920, tapi ini soft ya, jadi kemungkinan juga biasanya akan ditembusi. Nah, bottomnya ada di berapa? Jadi kita mencoba untuk mencari bottom dulu nih. Bottom yang memungkinkan, ini saya udah tandai nih ya, di daerah sini dan di daerah sini. Kalau yang di daerah sini, kalau misalnya dia turun dengan cepat, berarti besar kemungkinan adanya di sini nih, di sekitar 3780 ya, 3779, 3780. Ini yang masuk akal pertama. Jadi area ini tolong ditandain ya teman-teman, tapi ini dengan catatan kalau dia turunnya cepat.
artinya dia langsung turun, ya area-area inilah yang menjadi target penurunan ya, mungkin agak lebar sedikit ya karena mungkin bisa nyampe sini. Ya di pokoknya 3.700-an lah ini ya, sampai ya saya tandain sampai di 3.700. Nah, sampai area ini area bottomnya yang pertama. Ingat ini yang pertama. Tapi ngelihat kemungkinan ini ada perlawanan, berarti kalau misalnya dia menembusi level 4.100, dia naik dulu ya, jangan salah nih, dia naik dulu, baru nanti dia akan mengalami penurunan. Nah, terjadinya kan nanti di sini nih. Ya, nanti akan di sini. Kalau sampai nanti dia ada naik dulu, naik turun, kemungkinan nanti adanya di sini. Di 3.400 sekian bottomnya. Jadi ini adalah area yang saya sebut low entry ya, low risk entry. Nah, jadi kalau teman-teman nanti masih mau menunggu, sabar. Inilah tempat kalau sampai terjadi di sini kita nanti akan bisa mendulang emas, meningkatkan kekayaan tuh di sini nih. Bisa dapat untung gede gitu ya. Caranya gimana? Kita pakai strategi anchoring, teman-teman ya. Ini nih strateginya ini nih. Oke. Nah, jadi basic konsepnya gini. Kita strategi namanya anchoring ya, kita taruh jangkar di bottom itu ya, mungkin 1, 2, 3 layer terserah. Kenapa harus pakai beberapa layer? Jadi nanti kalau udah naik kan kita tahan tuh. Nah, kalau ada yang mau dijual lagi butuh duit cepet ya jual dulu deh, take profit lumayan ya. Terus nanti catatannya adalah titik entry-nya tuh harus tepat di bottom. Ini yang paling penting nih. Ya, titik ini nih yang paling penting. Kita cari titiknya. Kalau udah dapet titiknya udah gampang. Setiap kali naik nanti kalau posisi udah aman, secara margin aman, baru tambahkan volume. Tambah lot lagi, naik lagi, tambah lagi. Terus kita ikutin terus, tahan sampai balik ke atas. Bahkan mungkin kalau misalnya marketnya mengizinkan bisa jadi nanti nyampe ke ATH lagi, tapi mungkin akan butuh waktu beberapa bulan, ya kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting disitulah untung profit yang sebenarnya itu di situ. Jadi kalau cuma untung-untung tipis doang udah bikin lu puas, ya terserah. Tapi kalau saya sih cara mainnya begini gitu. Nah, tapi ada beberapa catatan ya teman-teman yang harus dipenuhi ya. Ini ada rule-nya. Yang pertama, pastikan broker yang kamu pakai itu punya fasilitas menginap gratis atau free swap. Ini penting, supaya kamu nggak kepotong uangnya. Kalau nggak ada free swap ya lupakanlah. Mendingan main pendek-pendek aja daripada kamu bayar biaya hotel, ya kan? Mahal. Nah, terus yang kedua, kamu punya modal yang cukup gitu. Jangan sampai nanti kamu masuk, gara-gara keayun sedikit kamu MC. Nah, itu juga jangan. Pastiin betul, kamu harus tahu betul berapa masuknya, berapa lot yang kamu pakai, karena itu titik yang sangat penting, dan kita akan bermain di jangka panjang. Jadi, jangan sampai nanti kamu baru masuk sebentar, udah duitmu hilang gitu. Pastiin benar-benar cukup gitu ya. Kamu harus tahu hitung-hitungan lot yang aman tuh berapa. Misalnya kamu masuk di 0,01, berarti kamu harus nyiapin kira-kira ya kurang lebih sekitar $200 lah gitu modalnya, modal awal, supaya kalau dia turun sampai $200 kamu masih tahan gitu. Nah, baru nanti kalau udah bener, udah posisinya udah pas, baru kamu bisa tambahin pelan-pelan sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi posisinya nanti kurang lebih ya, moga-moga kalau di marketnya baik sama kita ya dia akan ngikutin gitu ya, kita taruh di sini gitu. Nah, ngelihat dari masa lalu, coba tolong dilihat ini setiap kali dia nyentuh area support selalu ada liquidity sweep. Jadi nanti tandanya ya, catat ya teman-teman, tandanya adalah liquidity sweep yang cukup panjang. Ini saya pakai candlenya harian, daily. Jadi kalau misalnya nanti terjadi liquidity sweep panjang, ini teman-teman waspada. Karena begitu diambil liquidity sweep-nya panjang, itu biasanya dia reversal.
ya. Nih contohnya seperti ini, diambil, dia reversal. Ya, kalau liquidity kenapa diambil, kenapa reversal kan kemarin udah saya jelasin di video sebelumnya ya, nanti bisa ditonton lagi. Jadi dia memang butuh tenaga lah, butuh power gitu ya, butuh energi buat supaya harga tuh bergerak. Nah, nanti ada pertempuran antara si seller sama si buyer. Begitu udah rendah, buyer pasti step in gitu. Nah, kalau udah nyampe sini, kemungkinan nanti dia sebenarnya cuma sampai sini aja sih, di 3.580, pokoknya 3.500-an, tapi liquidity-nya nih yang sampai sini nih, gitu, sampai di 3.440-an gitu ya. Ini nanti liquidity akan ngambil ke sini, baru dia akan bergerak naik. Kalau memang udah bergerak naik, udah tahan aja. Apalagi tandanya nanti kalau dia udah bisa nembus garis hitam yang atas ini, terus kemudian di level resisten yang di 4280 ini ketembus lagi, sudah, ini tahan aja terus. Jadi ada beberapa kondisi rule yang memang harus dipenuhi ya teman-teman semua. Jadi bayangin aja kalau nanti ada anchor di sini terus kemudian naik, udah aman, tambah lagi naik terus sampai ke atas, kira-kira apa yang terjadi ya. Kurang lebih nanti bocorannya jadi bisa kayak gini nih. Nah, bisa kayak gini ya kan. Jadi saya juga mainnya dengan cara seperti itu gitu loh maksudnya. Ini kan saya ada 65 posisi nih. Nah, ini kalau kita taruhnya bener ya posisinya begini gitu. Saya ada di Bitcoin juga gitu ya. Kecil-kecil, tapi kalau dijumlahin ya banyak juga gitu kan. Dan itu caranya ya dengan cara anchoring kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita sekali lagi mau cari titik entry yang benar, yang kita jagain, titik entry yang suci gitu, yang sakral gitu. Kita temukan, kita taruh titik di situ, udah kita ikutin, kawal sampai ke atas. Konsep utamanya itu. Nah, kalau udah nyampe di atas, posisi kita udah banyak, ya udah, teman-teman akan dapat keuntungan yang harusnya sangat memuaskan, gitu. Ya, ini saya berbagi dulu di masa lalu punya dosa banyak. Moga-moga kalau teman-teman semua bisa dapat untung, bisa dapat cuan banyak dari sini, kan berarti karma yang baik buat saya, gitu ya. Teman-teman ya. Sementara sekian dulu. Pokoknya hati-hati, sehat selalu, sukses, maju bersama, kita bareng-bareng belajar. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye, yuk yes.